Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kenapa? Jadi gak biasa-biasanya kan? Iya betul. Gak Kenapa biasa. kita ketemu di sini? Padahal biasanya juga ngobrol di tempat lain. Iya, tapi ini kayaknya tempat ini lagi spesial banget. Karena kenapa nih? Karena kita mau curhat. Mau curhat? Iya. Kenapa? Mau Pengen curhat? curhat juga. Ikut curhat juga nanti ada. Kenapa harus curhat di sini? Soalnya di sini yang pas. Karena Yang curhat itu kalau misalkan nggak pas juga nggak bagus efeknya. Dampaknya. Betul. Kadang-kadang kalau misalnya curhat di tempat yang salah, nah bisa-bisa yang curhat kadang-kadang dapat intimidasi, Terus atau mungkin juga justifikasi. Lalu kadang-kadang jadi aib kita jadi tersebar kemana-mana. ya, yang jelas gini loh. Padahal curhat itu memang kayak orang bilang simple, siapa sih curhat? Apa sih curhat? Harian. Kalau misalnya kita nggak perlu curhat kan bisa sih ngatasin sendiri. Ada yang beranggapan begitu ya? Ada, faktanya ada yang beranggapan seperti itu. Makanya podcastnya ini kita kasih nama podcast curhat. Jadi nanti yang curhat itu kita mau ngawali dulu sama hal-hal yang udah kita dapat lah. Materinya udah kita dapat. Oke. Ini yang paling banyak dicurhatin sama orang. Nah, next. Boleh, yang jomblo boleh curhat. Oke. Yang mau Yang nambah kira-kira mau pac- nambah Hah? istri boleh curhat. Yang mana? Atau yang kira-kira mau terima lamaran diterima nggak ya? Boleh. Boleh. juga curhat. Atau mungkin yang Eh, lagi nggak betul. galau di dunia kerja boleh. Oke, boleh. Berarti curhatan kita bebas ya? Bebas. Buat apa aja? Jadi nanti dirahasiakan siapa yang curhat. Cuman sekarang karena kita masih kenalan, kita mau kasih apa ya? Kita mau bahas tentang curhatnya itu sendiri. Karena Oke. curhat itu kan itu tadi balik. Orang bilang itu simple. Simple. Ada yang merasa Kerjaan nggak harian. perlu juga. Ngapain sih curhat? Cuman pernah ketemu kan kasus-kasus kalau misalkan lagi orang yang nggak bisa curhat, akhirnya dia ngerasa sendirian. Yes. Terus banyak Ujung-ujungnya? kasus ujung-ujungnya sampai bunuh Bunuh diri. diri. Itu faktanya ada. Banyak sekali. Baru aja kan juga kejadian. Walaupun memang beda kasus, cuman kalau misalkan dia ketemu orang yang pas bisa ngajak dia curhat kan nggak bakalan kayak gitu. Karena yang jelas kadang-kala curhat itu bikin kita jadi nambah kedekatan sama orang lain. Terus kadang-kadang kalau kita misalnya curhatnya di tempat yang tepat, itu ada motivasi, betul nggak? Ada bener nggak? Kalau misalnya kita curhat nih, aku curhat sama kamu, Dev ya. Habis gitu kamu tidak menjustifikasi aku, tidak tidak menyalahkan, dan ujung-ujungnya kadang dari curhatanku ke kamu itu aku bisa dapetin motivasi yang kamu bagikan. Feedback. Nah, feedbacknya Dapat. betul sekali. Betul, benar. Jadi kita benar nggak? Siap. Ini pengalaman nih, kayaknya sering curhat nih. Nggak tahu kalau yang cewek-cewek suka curhat juga. Suka. Curhatnya di media sosial kayaknya. Itu beda lagi itu. Tapi memang ya yang namanya curhat, intinya kalau kita punya teman ngobrol, apapun masalahnya, jadi kayak oke, kita punya beban, kita nggak angkat sendiri gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan kita punya beban, kita angkat sendiri, belum tentu kita bisa ngatasin itu. Akhirnya kita berkutat sama pikiran kita doang, yang belum tentu benar juga. Betul. Kadang kita yang paling jahat itu malah diri kita sendiri. Menilai diri kita sendiri. Ya, bener nggak? Suka nyadar nggak? Kita tuh jahat banget loh kadang-kadang sama Berarti diri kita sendiri. berarti penting banget ya buat curhat itu loh. Betul, Penting banget. biar kita dapat sudut pandang lain. Sudut pandang yang lain. Nah, ini dia penting oke. banget nih, kayaknya dengan curhat kita bisa dapat selain motivasi dari tempat yang kita curhat, dan kita bisa dapat sudut pandang lain. Itu yang Kadang-kadang paling kalau misalnya kita berkutat dengan sudut pandang kita sendiri, ujung-ujungnya memang kita akan menyalahkan diri kita terus ya. Belum Kak, tentu ya? benar. Oke. Belum tentu benar kan? Karena contohnya nih, kita lagi overthinking ya nggak? Lagi overthinking diomongin sama orang di belakang. Oke. Pernah kan ngerasa kayak gitu? Itu apa nih, kira-kira? Itu aku banget ya. Banyak yang ngobrol di belakang tentang. Cuman kita gini, kadang sebelum ngobrol sama orang, belum dapat sudut pandangnya orang, kan ada nih keinginan untuk memperbaiki diri gitu. Oke. Orang ngomongin aku berarti kan ada
ada alasannya tuh. Akhirnya kita kayak terlalu over menjustifikasi diri kita. Berarti kamu salah, selama ini kamu terlalu gini banget, keras banget, nggak bisa diajak komunikasi dan kurang fleksibel. Wah berarti jelek banget ya. Itu kalau misalkan nggak diomongin sama orang, kita kayaknya yang menilai diri kita udah kayak gitu. Duh ngapain juga aku hidup, itu bisa loh sampai ke sana. Soalnya jadi, kan kita nggak punya pandangan lain bahwa mungkin orang ngomongin kita di belakang, tapi kita nggak juga salah-salah itu amat. Gitu. Mungkin dengan curhat itu bisa membantu kita untuk jadi lebih tahu ya sebenarnya alasan orang lain ngobrolin kita di belakang tuh apa. Yang paling penting tuh abis itu harus dikemanain. Ya sih. Berarti kalau misalnya kita curhat nemu solusi, ini yang penting. Tapi kalau misalnya kita curhat ternyata solusi udah nggak dapet, habis gitu aib kita jadi tersebar kemana-mana. Ini malah dampak, maksudnya bukan dampak tapi nambah masalah baru jadinya kan. Benar. Ada lagi nih ngomongin soal kenapa bisa nyebar kemana-mana. Kadang-kadang adik-adik di sini, adik-adik, tahuan dong kita yang paling tua. Iya betul. Yang suka di belakang malah ibu tuh katanya. Kan emang ibu-ibu yang suka curhat. Onti. Ada nggak yang suka curhat, ngerasa perlu untuk curhat di media sosial? Nah, ayo. Lagi rame karena sedikit-sedikit kadang kita nggak ngomong apa-apa sama orang yang terdekat, ternyata blar kita bikin status tuh di media sosial, dibaca oleh ribuan orang, dan ternyata sedalam itu loh masalahnya. Justifikasi lagi nggak sih? Oh iya. Ya, dijustifikasi lagi. Artinya di sini kita perlu juga ngomong ini. Sebenarnya kalau ngomongin curhatan di media sosial itu aturannya ada nggak sih? Nah itu dia. Masih PR juga ya? Iya betul. Gimana tuh kira-kira menurut Willy? Kita bisa nanya mereka nggak ada mic tapi nggak bisa. Kira-kira suka di medsos. Curhat di medsos itu menurutmu ada batasan nggak? Menurutku ada sih Mbak. Kayak gimana? Kerungu suara nih. Dengar? Enggak. Ada batasan. Yo gak apa-apa wis. Ntar kita review aja, nggak apa-apa dia ngomong, ntar kita review. Ada batasan tapi ada batasan. Tapi lumayan karena aku jarang banget curcol di medsos. Tapi menurutku batasannya kalau keluarga di silent. Iya, jadi hal-hal yang aib kita. Nah, itu batasannya kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kasusnya, tetap di filter. Jadi nggak semua juga diceritakan di medsos, mungkin gitu ya. Betul. Iya sih. Cuman ya itu tadi memang kalau kita ngomongin soal filter, tapi ini ya curhat emang yang paling benar itu adalah sesuatu yang nggak didengarkan oleh banyak orang. Berarti intinya itu poin deh kayaknya. Curhat yang paling penting, poin tepat. Terus habis gitu kita bisa dapat solusinya. Berarti memang kita curhat ke tempat yang tepat. Betul. Ke psikolog mungkin perlu nggak kalau menurutmu? Kayaknya perlu untuk case-case tertentu tetap perlu. Karena kalau misalkan dia emang udah ngerasa mentok banget gimana? Daripada nggak sama sekali kan tetap harus ngomong sama profesional. Nah kalau misalnya ke teman terdekat, kita tahu sekarang di medsos itu ada yang namanya close friend. Ya kan. Kadang kita curhat di situ, ngobrol segala macam yang khususnya buat mereka aja yang tahu. Nah ini kayaknya satu ruang ya, ruang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk saling curhat sesama anggota. Cuman kalau ada yang ngeluarin kasusnya banyak. Ada tuh kayaknya di screenshot tuh kan. Anda juga sering. Yang kasusnya Palestina bagaimana tuh kita meresponnya? Aduh, nggak ngerti. Ibu-ibu nggak ngerti kesana nih. Ibu-ibu yang dibahas uang belanja Bu. Iya. Tapi intinya itu loh tadi artinya kalau misalkan kita mau curhat, harus tahu tujuannya dulu. Tujuan. Kalau misalkan curhatnya cuman buat berkeluh kesah, karena ada orang yang curhat dikasih solusi nggak nerima. Enggak, banyak. Akhirnya kayak terus tujuanmu cerita apaan? Tapi gitu. Sebenarnya mungkin kita juga perlu tahu deh bahwa orang curhat itu sebenarnya dia nggak selalu butuh solusi, dia cuma pengen didengar.
Mendengar tidak untuk menyalahkan. Karena sejauh ini mungkin kita banyak loh sebagai kita pendengar itu kita mendengar tapi berusaha terus kasih solusi. Tapi kalau misalnya kita mendengar dan memahami itu kayaknya lebih berat. Untuk menjadi pendengar dan memahami. Nah ini nggak bisa nih kalau misalkan kita curhat sama orang narsistik, nggak bisa kayaknya. Soalnya kalau sama orang narsistik kan dia nggak bisa dengerin doang, harus dia ngomong gitu loh. Padahal aku setuju poin itu. Jadi kalau misalkan curhat emang kita harus milih sama orang yang mau dengerin. Di sisi lain, jadi kalau misalkan yang lain pengen curhat, kita juga harus sanggup buat dengerin. Bukan ketika temen curhat terus kita jadi apa, bukan, istilahnya kan ada orang yang dicurhatin tuh kadang-kadang dia malah kemudian sibuk menceritakan dirinya sendiri, ada kan? Ada banyak sibuk sama dirinya sendiri. Pick me banget gitu. Dia lupa bahwa waktu kita lagi ketemu ngobrol ada yang pengen curhat, lupa. Karena dia sibuk sama dirinya sendiri. Contoh. Ya contohnya kita misalnya kan ini contoh, aku lagi pusing nih, anakku kok kayak gini ya ke aku gitu, kok nggak mau ngomong, oh kalau anakku tuh gini, anakku tuh ini lebih ini, kok jadi malah kan balas kan ya curhat. Kalau anakku kalau misalnya lagi kayak begitu, wah nggak mungkin, soalnya anakku itu A B C D. Nah akhirnya kenapa anakku kok nggak bisa kayak gitu? Nah males, jadi ujung-ujungnya itu curhat yang kurang produktif. Curhat yang kayaknya nambah beban deh. Kita sebagai orang yang mau curhat jadi waduh semakin kepikiran karena ternyata kita dijustifikasi di situ. Ada apa ya? Ada satu ruang di situ yang membuat kita seperti kayak disalahkan. Berarti di sini kesimpulannya curhat itu penting. Curhat itu penting. Teman-teman kalau punya masalah boleh ya? Harus kayaknya. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu ntar endingnya itu loh yang kita mau ngantisipasi, menjustifikasi diri sendiri, akhirnya tambah stres, tambah ngedown, nggak produktif. Jadi curhat perlu. 2, harus ketemu teman curhat yang tepat, yang pas. Nah kalau misalkan kita jadi teman curhat, kita juga mampu buat dengerin. Gitu. Saling bantu, saling bisa menjadi sama-sama pendengar. Karena dengan begitu maka proses curhat itu ternyata nanti akan membawa feedback yang baik. Milih media juga penting. Ujung-ujungnya juga bakal memberikan solusi. Media penting termasuk acara kita. Iya betul. Jadi di next episode kalau misalkan teman-teman nanti pengen, boleh deh ngontaknya lewat RRI Digital, kayaknya nggak apa-apa ya. Boleh lewat RRI Digital. Kita nanti akan coba kumpulkan dan kita pilih ya nanti ya. Kita pilih mana nih yang mau kita obrolin. Karena kita juga bukan sebagai expert tapi lebih ke dengerin sesama orang yang mungkin punya sudut pandang lain itu. Betul. Gitu. Kita mungkin bukan seseorang yang ahli di bidang di bidang masalah tertentu. Bukan psikolog. Bukan psikolog. Dan kita misalnya ada seseorang yang sedang mempermasalahkan atau sedang pengen punya masalah terkait dengan bagaimana ngatur keuangan. Kita juga bukan ahli ekonomi. Enggak, cuman kita berbagi aja sebagai seorang ibu yang suka ngerumpi, suka banyak ngobrol, suka sharing. Betul. Jadi sharing kita mau kita bikin lebih produktif dengan bisa ngasih pandangan lain. Siapa tahu bisa jadi referensi kan gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi dan itu ternyata bisa saling beri supaya menjaga kesehatan mental juga. Karena itu salah satu fungsi curhat itu tadi menjaga kesehatan mental. Tapi ibu-ibu itu yang paling bahaya kalau misalkan dia kena serangan mental. Karena kalau ibunya yang kena serangan mental, bagaimana? Kena semua. Pernah kena dampaknya nggak, Willy, sama ibumu? Makanya ibu itu harus sehat dulu mentalnya kan. Ibu harus jadi curhat lagi gitu. Ibu harus sehat mentalnya, paling nggak supaya kita kan pengen keluarga kita juga bahagia ya. Itulah kenapa hostnya kita pilih cewek-cewek semua. Siapa tahu yang kita akomodir masalah cewek-cewek dulu semuanya. Jadi nanti ibu-ibu ini bisa sehat. Siapa tahu juga bisa jadi referensi yang lain dan kita bisa menebar manfaat lebih. Tepuk tangan buat podcast curhat. Dan kita ketemu lagi di
sesi kedua nanti di episode episode kedua. Kalau episode lain nanti kita juga udah akan baca yang mana yang akan kita bantu untuk kasih sudut pandang lain. Saya Devi. Saya Retno. Sampai jumpa. Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat.